macang itu ke Rabiah kan. Kalau aja waktu itu aku nggak ngasih macang, mungkin Rabiah masih hidup gitu. Dan semakin Ramlah ini nyesel, Wak, semakin kuat juga firasat aneh di hatinya. Kayaknya Rabiah ini belum meninggal dengan tenang lah. Dia meninggal saat hamil, terus meninggal karena langgar pantangan. Makin gak karu-karuan lah pikiran Ramlah waktu itu ya kan. Dan ternyata firasatnya Ramlah ini terbukti, Wak. Selama beberapa hari ke depan mulai muncul teror-teror mistis yang menghantui seisi desanya. Jadi ceritanya, di suatu malam suasana desa Danur ini udah sepi kali, Wak. Rumah-rumah udah kelihatan gelap, cuman ada lampu minyak kecil aja lah di teras-teras warga kan. Nah, di tengah kesunyian itu, Ramlah sama kakaknya Ramlah yang bernama Nira belum tidur gara-gara mereka memang lagi ngobrol-ngobrol. Nah, pas lagi seru-serunya cerita, Nira ini tiba-tiba berhenti ngomong. Terus dia nanya, Dek, kok denger itu dak? Katanya. Dengar apa yuk? Ada suara perempuan nangis di luar, katanya. Ramlah diam bentar tuh, Wak, sambil berusaha menajamkan telinganya. Iya kan, betul, Wak. Ramlah memang dengar ada suara perempuan nangis, tapi yang Ramlah dengar juga suara nangis itu sambil ngomong, macang, gitu, Wak. Aduh ya Allah. Dan bersamaan dengan itu juga nenek aku cium tadi ada bau macang yang tiba-tiba tercium di hidung mereka masing-masing. Tercium bau macang yang pekat kali itu. Nah, pas mereka saling pandang-pandang masih mikir ini, tiba-tiba suara itu berhenti. Dan gak lama muncul lagi ada suara yang bilang, mana bayiku? Mana bayiku? Bayiku gitu. Ujaran, apa itu Kak? Tapi di situ mereka juga penasaran itu suara siapa. Dan karena rasa ingin tahu mereka nih ngalahin rasa ketakutnya, Ramlah sama Kak Nira ini pun akhirnya merangkak lah itu ke arah pintu depan rumahnya untuk ngintip siapa yang ada di luar karena suaranya dari situ. Diintip sama mereka ya kan. Dan waktu diintip, Wak, di depan rumah itu ada sosok wanita, bajunya putih, rambutnya acak-acakan. Lagi jalan mondar-mandir gitu loh, depan pintu tuh kayak lagi nyari sesuatu. Mondar-mandir, Wak, gak berhenti deh mondar-mandir. Dan gak lama bau asamnya itu tiba-tiba nyengat nusuk kali ke hidung mereka. Ramlah langsung pucat lah, karena kan bau itu memang persis sekali sama bau macang yang dia kasih ke Rabiah. Saat itu juga lah Ramlah langsung yakin kalau sosok di luar itu arwahnya Rabiah tuh. Karena takut, Ramlah langsung buru-buru narik kakak yang pergi masuk ke dalam kamar ya kan, balik ke kasur. Dan di sana mereka langsung pura-pura tidur, Wak, sambil nutupin wajah mereka pakai selimut. Pas Nira udah mulai merem nih, Ramlah nggak bisa tidur sama sekali. Tak kenapa dia masih kepikiran kali sama macang yang kemarin dia kasih ke Rabiah dan juga sosok yang ada di depan. Ini betul nih, dia meninggal gara-gara aku nih pasti. Astagfirullah, kenapa dia datang ke sini? Betul kan kataku, dia nggak tenang. Rasa bersalah itu juga makin berat karena dia nggak berani cerita itu ke siapapun, Wak. Bahkan ke Kak Nira. Kak Nira nggak tahu loh. Kak Nira nggak tahu kalau kemarin yang kasih macang itu siapa, si Ramlah. Akhirnya setelah dia berusaha menenangkan diri, napas Ramlah perlahan-lahan udah agak mulai teratur tuh, Wak. Lama-lama matanya udah ngantuk dan baru menjelang subuh lah Ramlah ketiduran. Nah, setelah kejadian Ramlah sama Nira yang kemarin ngelihat sosok hantu itu di depan rumahnya, malam berikutnya, Wak, gantian warga lain yang juga ngelihat sosok yang sama. Jadi ceritanya malam itu ada warga yang namanya Nur, baru aja pulang, Wak, dari rumah kakaknya yang ada di ujung desa. Dia pulang jalan kaki tuh sambil bawa obor penerangan untuk nerangin jalannya kan. Awalnya semua normal-normal aja, Wak, nggak ada keanehan apapun. Biasanya juga dia selalu melakukan kegiatan itu. Tapi pas dia lewat depan rumahnya Rabiah, si Nur ini ngelihat ada seorang wanita yang lagi duduk di anak tangga kayu depan pintu. Lagi duduk di situ. Mukanya nggak kelihatan memang, soalnya posisinya itu dia lagi duduk ngebelakangin jalan. Kebayang ya? Cuman yang jelas, Wak, dia pakai kain putih lusuh kali, terus rambutnya panjang gitu nutupin punggung dia. Di situ Nur belum mikir aneh-aneh, dia mikir, oh itu mungkin tetangga lain lagi numpang duduk depan rumahnya Kak Rabiah. Nur lanjut jalan lagi lah kan, lanjut tanpa ada rasa curiga apapun. Tapi pas ngelewatin rumah itu, Wak, pas dia baru aja ngelewatin rumah tuh, Nur notice kalau di kaki si perempuan yang lagi duduk itu banyak kali kulit macang, Wak. Banyak kali, bertaburan banyak. Saking banyak ya, dari tempat Nur itu berdiri, Wak, Nur bisa nyium bau asemnya si macang yang nyengat kali. Nah, di situ udah mulai gak enak perasaannya. Siapa malam-malam makan macang sebanyak itu? Nur masih berusaha positif thinking tuh, masih pikir itu orang. Tapi secara tiba-tiba si perempuan itu langsung balik badan. Dia ngadap ke arahnya si Nur sambil, dan pas wajahnya kelihatan jelas, Wak, Nur langsung nge-freeze karena perempuan yang lagi nengokin dia itu Rabiah. Langsung lari dia tunggang langgang sampai
ke rumah hewan.